Aku merasa dia kangen berat dengan kamu. Dia merindukan sentuhan kamu yang dulu dia abaikan. Saat ini dia sangat-sangat menginginkan sentuhan jari jemari kamu, ya. Sangat menginginkan sentuhan kamu. Ini yang perlu kamu tahu hari ini, ya. Dia ini mengabaikan apa yang kamu berikan ke dia. Sekarang saat ini dia sangat-sangat menginginkan kamu dan sentuhan dari kamu, energi dari kamu. Yang perlu kamu tahu, dia ini sosok yang tidak mudah jatuh cinta, sosok yang ekstrim, ya, menyukai segala sesuatu yang ekstrim. Nah, ya, dia kangen dengan kamu, dia berharap dia bisa memiliki kamu, dia marah dengan keadaan, ya, keadaan dia yang begitu sulit. Dan ini loh, dia itu harus menjaga reputasi dia, ya, karena perbedaan kalian berdua, iya, ini membuat dia ini, ya, harus jaga jarak dengan kamu gitu loh, menjauhi kamu untuk menjaga image dan reputasi dia. Apalagi kalau dia punya posisi yang penting, jabatan yang penting, kedudukan yang penting, dia tidak mau orang-orang mengabaikan dia, ya. Dia harus menjaga image dia gitu loh. Posisi dia ini sangat penting dan di mata orang-orang dia tidak punya noda, tidak punya kekurangan. Ya, kangen berat dia dengan kamu. Dia berharap bisa bergerak ke kamu. Dia capek cuman mikirin kamu siang malam. Ya, dia sibuk, ya, sibuk dengan karirnya, sibuk dengan gelarnya, sibuk dengan posisinya, tapi dia memantau kamu terus-menerus. Ya, meskipun dia diam, tidak bersuara, tapi kamu yang paling mengganggu pikiran dia itu cuman kamu. Hanya kamu yang paling dia inginkan. Ya. Dia ini menyukai segala sesuatu yang ekstrim. Di mata dia kamu juga ekstrim, sesuatu yang langka. Ya, yang perlu kamu tahu, dia menyukai kesederhanaan kamu dan dia ingin bilang ke kamu tidak ada yang perlu dirubah dari kamu, entah rambut kamu atau penampilan kamu, bentuk tubuh kamu. Dia ingin bilang dia menyukai semua original tentang kamu, bahkan warna kulit kamu, ya. Ya, dia ini menyukai kamu yang autentik gitu loh. Ya, dia ingin bilang tidak ada yang perlu dirubah dari dirimu, ya. Tapi bukan berarti kamu tidak menjaga penampilan kamu di sini, ya. Kamu diminta untuk tetap menjaga penampilan kamu dan menjadi dirimu sendiri. Dan aku merasa dia lebih suka kamu menjadi diri kamu sendiri, ya. Dia ingin bilang tidak ada yang perlu dirubah dari dirimu. Kamu adalah makhluk terindah bagi dia, ya. Makhluk langka, makhluk paling ini, ya, seseorang yang paling dia inginkan, yang bisa men-trigger emosional dia gitu loh, untuk dia bisa memperbaiki dirinya, ya. Seperti itu guys, ya. Dia ini bukan seseorang yang mudah jatuh cinta loh. Dia gak bisa ini, ya, sosok yang sulit untuk jatuh cinta, ya. Dan aku merasa kamu tidak lagi mau memperjuangkan dia, tidak mau lagi peduli apakah dia ini, ya, mendekati kamu atau menghubungi kamu. Kamu tidak peduli. Di sini yang aku lihat, kamu lebih ingin mencintai dirimu sendiri, ya. Kamu sudah mulai bisa mengontrol diri gitu loh, untuk tidak selalu menuruti keinginan dia, ya. Bahkan jika dia ingin bertemu kamu, sepertinya kamu tidak mau lagi gitu loh. Apalagi kalau dia hanya datang untuk menyakiti kamu lagi, ya. Meskipun kamu masih mencintai dia, kamu berusaha keras untuk mengendalikan dirimu dan lebih menikmati hidup kamu sendiri, ya. Menikmati eksistensi kamu, kehidupan kamu saat ini, ya. Dia ini bertanya sih, bagaimana kabar kamu hari ini? Apa yang sedang kamu lakukan? Dia kepo di sini. Dia kepo dengan kondisi kamu saat ini. Nah, Three of Cup. Oh, sama guys, 3 dan 3, ya. Oke. Nah, dia ingin bilang kamu tidak tergantikan oleh siapapun, kamu tidak bisa dibandingkan oleh siapapun. Kamulah yang terbaik, ya, yang ini loh, memiliki semua yang dia cari. Meskipun saat ini banyak yang terpesona dengan dia maunya hanya kamu di sini, ya. Hanya kamu yang membuat dia tertarik, ya. Meskipun di sini banyak orang atau ini, ya, sosok-sosok lain yang lebih menarik gitu, dia nggak mau di sini, ya. Dia nggak mau, ya, meskipun dikelilingi banyak orang, dia maunya cuman kamu, ya. Dan kamu di sini ini loh, kamu bertanya-tanya kenapa tidak ada pergerakan, ya, tidak ada komunikasi, hanya saling memantau. Sama kok di sini kamu juga tidak ada pergerakan gitu loh, ya. Tidak ada pergerakan, dia dan kamu saling memantau di sini, ya. Dia dan kamu saling memantau.
Hmm. Dia ini ingin menuju kamu guys, dia ingin menuju kamu sebenarnya. Ya, tapi dia ada ini loh, sosok yang menghalangi hubungan kalian berdua ya. Dia memantau kamu guys, dia ini berharap kamu tidak pergi kemana-mana. Dia berharap kamu masih menunggu dia. Ya, masih menunggu dia. Ya, seperti itu. Aku merasa kok ini loh guys ya. Dia itu jadi bahan omongan orang gitu loh. Kenapa dia jadi bahan omongan orang? Karena dia sering marah-marah tanpa alasan gitu loh. Sering terlihat muak, sering terlihat sebel gitu karena tidak ada kamu. Ya, karena tidak ada kamu. Karena apapun yang dia lakukan dengan siapapun dia saat ini, dia malah semakin teringat kamu gitu loh. Kamu yang pergi meninggalkan dia. Dia juga merasa kamu sudah membuang dia. Ya, ini loh, dia masih memantau kamu, kapalmu. Dia sangat berharap kamu tidak pernah pergi meninggalkan dia selamanya ya, karena dia masih menunggu kamu. Dia masih menunggu kamu meskipun banyak yang hadir, orang baru hadir di hidup dia. Dia maunya cuman kamu. Ya, cuman kamu. Dan kamu juga tidak bisa gerak mendekati dia karena kamu ini ya terikat sesuatu yang lain, entah pekerjaan, entah hubunganmu dengan orang lain, atau kamu masih trauma dengan keadaan kamu sendiri. Ya, seperti itu. Kamu masih ini loh menunggu kenapa tidak ada klarifikasi dari dia gitu. Ya, kalian sedang saling menunggu meskipun banyak orang yang suka dengan dia. Ya, dia maunya cuman kamu. Oh, seperti itu. Nah, dia merasa ini loh ya. Ini loh, dia ini saat ini lagi capek ya. Dia merasa banyak orang yang menghalangi hubungan kalian berdua ya, terutama ini ya. Dia juga lagi kacau guys ya. Banyak ini loh persaingan di lingkungan dia ya, entah di circle atau di rumah gitu loh. Dia itu kayak nggak nyaman ya. Kayak orang-orang tuh mencari masalah dengan dia atau mencari keributan atau orang yang iri dengan keberhasilan dia gitu loh. Ya, tapi di sini dia bersikap bijak, lebih sabar dan tenang ya. Lebih sabar, dia tidak lagi seperti yang dulu yang kasar, gerusa-gerusu ya. Dia ingin lebih tenang di sini. Ya, dan kamu masih ini loh ya. Kini banyak pengaruh buruk dari orang-orang terhadap kamu ya. Ini ya, banyak orang yang sedang memantau kamu ya, atau bisa juga kamu ini loh terlalu terlalu takut dengan masa lalu kamu ya, yang membuat kamu merasa tidak layak untuk dirinya. Ya, kamu jadi pusat perhatian orang loh di sini, tapi kamu tidak peduli ya karena kamu punya ini ya, punya goalmu sendiri gitu ya. Punya tujuanmu sendiri ya. Itu, dan aku merasa ini loh, mencintai dia itu melanggar prinsip hidup kamu atau bertentangan dengan apa yang selama ini kamu cari gitu loh ya. Atau dia tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, atau dia ini ya, kayak sebenarnya dia hadir ya untuk memutus pola lama kamu atau obsesi kamu yang malah merugikan kamu secara finansial dan kesehatan kamu gitu loh. Atau yang dia dihadirkan Tuhan supaya kamu lepas dari kebiasaan buruk kamu. Ya, sesuatu yang melanggar norma yang tanpa kamu sadari ya, melakukan segala cara untuk kamu menyelamatkan dirimu dari rasa ketakutanmu di masa lalu atau di masa kecil ya, dari hasil penghakiman orang-orang di belakang kamu atau yang underestimate kamu ya, atau yang merendahkan kamu gitu loh ya, supaya kamu meninggalkan obsesi kamu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dirimu kecuali diri kamu sendiri ya, supaya kamu memutus pola lamamu ya, atau meninggalkan obsesi kamu yang merugikan dirimu sendiri, merugikan finansial, rezeki ya, yang kayak malah membuat kamu, maaf ya di sini mungkin gagal ini ya, ganti-ganti pasangan tapi tetap saja gagal gitu ya. Mungkin ini hanya beberapa yang resonate gitu loh ya. Yang ini loh, intinya supaya kamu melepaskan obsesi kamu ya. Dia lagi banyak permusuhan, persaingan di sini ya. Dia merasa hanya kamu yang bisa mengerti dia. Oh, ini guys ya, ada sosok senior di keluarga dia yang ini loh mengatur kehidupan dia ya, yang membuat dia menjauh dari kamu atau menjaga jarak dari kamu. Seseorang yang selalu memberikan wejangan-wejangan untuk dia lebih fokus ke karir dan masa depan dia sendiri. Ya, tapi dia agak muak juga sih karena dia merasa selalu mengorbankan dirinya untuk orang lain atau keluarganya. Dan kamu saat ini ya,
kamu ini loh lagi menjaga kesehatan kamu gitu loh ya. Kamu tidak mau terus-terusan sakit mikirin dia ya. Ini kamu juga semakin ikhlas berserah kepada Tuhan dan tapi ya kamu masih memantau dia gitu. Masih memantau dia. Ya, seperti itu. Dia sedang mengorbankan dirinya untuk keluarganya yang membuat dia menjauhi kamu, guys. Ya. Dan kamu yakin meskipun dia bersikap tidak adil kepada kamu, kamu yakin dia mencintai kamu. Nah, dia ingin bilang dia mencintai kamu. Dia mencintai kamu, ini yang perlu kamu tahu ya. Setiap hari, siang dan malam, pagi, sore, ya 24 jam per 7 dia memikirkan kamu, tetapi dia tidak berani mengungkapkannya ya. Pedangnya kembali terbawah ya. Dia tidak berani mengungkapkannya karena jika dia mengakui semuanya atau mendekati kamu atau komunikasi dengan kamu itu bakal menyakiti banyak orang dan menghancurkan kehidupan dia atau reputasi dia, karir dia gitu loh. Karir dia yang sudah lama dia bangun, ya dia tidak mau semuanya hancur karena itu juga bisa menghancurkan kamu. Ya, nah kamu fokus ke masa depan ya. Kamu merasa ya tidak masalah tidak ada dia ya. Kamu merasa ini loh ya masih ada ini kesempatan baru gitu loh, peluang lain ya, entah pasangan yang lain atau peluang baru gitu Pak. Kamu fokus pada kehidupan kamu sendiri atau karir kamu ya. Kamu akan panen di sini asalkan kamu sabar dan kamu ini ya kayak punya koneksi-koneksi baru gitu loh, peluang-peluang baru ya. Sementara dia ini belum pernah merasakan cinta sebesar dia mencintai kamu. Ya, kalau kamu ingin tahu, dia sangat mencintai kamu dan dia belum pernah merasakan ini. Bahkan dia tidak percaya. Dia tidak percaya apakah kamu mencintai dia gitu loh. Dia masih bingung juga gitu. Ya, walaupun dia memikirkan kamu terus-menerus, kadang dia ragu. Ya, dia merasa kamu juga sudah menyakiti dia gitu loh ya. Seperti itu. Dia mikirin kamu terus-menerus sedangkan kamu fokus kepada masa depan. Ya, dan memperbaiki hidup kamu sendiri. Kamu ingin menjadi apa adanya dirimu di sini ya, menggapai masa depan. Next, 6 koin, of one. Nah, sebenarnya dia ini terluka ya. Ada sosok yang melukai dia, ada sosok yang sering menghina dia dan merendahkan dia ya. Seperti itu dan dia menjadikan kamu objek atau ini ya, proyeksi ini ya, buat dia balas dendam terhadap seseorang yang ada di dekat dia gitu loh. Dia tahu tidak adil kepada kamu karena dia juga tidak diperlakukan adil oleh sosok yang bersama dia, entah saudaranya, entah pasangannya yang lain, entah keluarganya atau koleganya atau siapapun ya. Intinya dia ini dendam dengan sosok yang bersama dirinya karena tidak dihargai, tidak dihormati dan tidak diperlakukan adil, tidak pernah dihargai di sini ya. Dia merasa menjadi ini loh. Ya, dipermainkan, dimanfaatkan saja. Mungkin akan ada omongan bahwa dia ini tersakiti ya, yang membuat dia juga menyakiti kamu gitu loh. Ya. Dia disakiti oleh sosok bersama dirinya yang membuat dia juga menyakiti kamu. Dan kamu cukup ini loh ya. Aku merasa kamu juga akan pindah ke tempat yang lebih baik ya, atau keadaan kamu lebih baik di sini intinya ya. Apapun yang terjadi saat ini kamu diminta untuk sabar ya. Ya meskipun kamu menjauh pergi, kamu masih memantau dia, sedangkan dia terus dilukai oleh sosok yang bersama dirinya ya. Dia tidak diperlakukan adil loh di sini. Nah, dia ingin bilang meskipun dia dan kamu saat ini terpisah jarak, dia masih menginginkan kamu ya. Dia masih menginginkan kamu saat ini, dia ini loh ingin memperbaiki karir dia ya, karir dia kemanapun dia pergi ya. Dia ini loh berharap bisa pulang ke kamu. Dia sangat berharap di akhir perjalanan hidupnya dia bisa menua bersama kamu. Ya, dia menginginkan kamu. Dia mulai sadar, dia sudah awakening bahwa kamu adalah jawaban yang dia cari selama ini gitu loh. Kamu adalah sosok yang dikirimkan Tuhan untuk menyembuhkan dia ya, supaya dia ini guys ya, berani menghadapi dunia ya, berani menghadapi ketakutan dia sendiri ya. Meskipun dia dan kamu terpisah, dia masih sangat menginginkan kamu. Ya, setiap hari dia membayangkan kamu loh. Ya. Meskipun kalian tidak bersama, dia setiap hari membayangkan kamu dan kamu sedang ingin ini ya mencari Tuhan gitu, lebih fokus ke diri kamu sendiri atau bisa juga kamu sedang memperbaiki hubungan dengan orang tua kamu ya. Kamu bersyukur bertemu dia ini membuat kamu mampu memaafkan masa lalu kamu dan mampu memaafkan orang tua kamu ya, dan lebih ini loh
kamu lebih dekat dengan Tuhan saat ini ya. Karena kamu ini ya